Ini bukan cerita lagi, tapi ini kayak tentang keseharian aku, dimana seharian aku ngurusin printer aku. Dimana printer aku ini bareng-bareng macetnya, kayak ada kepenuhan tinta, terus kepenuhan batas wajar cetak, dan juga ada kotoran di dalam mesinnya. Kalau kalian tadi lihat di awal, ini tuh udah jam setengah 12-an, dan yang sebenarnya aku record ini tuh udah jam 12 karena aku harus ngurusin segala macam hal tadi. Dan di sini aku bener-bener nggak tidur sama sekali. Untuk yang pertama, di sini aku harus ngurusin yang namanya kepenuhan tinta. Jadi itu kayak batas-batas wajarnya gitu loh, dan ada tempat pembuangan tinta yang harus selalu dicuci. Ini tuh biasanya harus dilakuin kalau udah penuh langsung dicuci. Sementara aku ini udah 1 tahun lebih, aku tuh bener-bener lupa kalau harus nyuci tempat tintanya. Untuk nyucinya sendiri ini harus benar-benar bersih dan harus benar-benar kering. Makanya nanti aku bakalan pakai mesin cuci buat pengeringannya. Ini karena ada 2 layer, kayak ada busa sama ada tempatnya. Jadi nanti kita cuci dulu, habis itu dimasukin ke dalam mesin cuci. Oke, kalau udah selesai jangan lupa untuk wadahnya dicuci. Setelah itu nanti dilap sampai benar-benar kering, dan untuk busanya bisa langsung dimasukin ke tempat semulanya. Kalau udah selesai untuk dipasang ke tempat yang tadi, langsung dibenerin ke printnya. Jadi ini nanti ada bautnya gitu, terus nanti tinggal dipasang-pasangin aja, gampang kok. Oke, di sini udah jam 8 pagi. Di sini aku tadi udah sempet sholat, terus udah bersih-bersih rumah juga, dan aku ngelanjutin buat ngurusin printernya. Kayaknya karena terlalu sibuk untuk ngurusin hal ini, aku tuh sampai lupa buat makan. Bahkan malam pun aku lupa gitu buat makan. Dan kemarin aku habis dari puskesmas kan untuk cek kesehatan, dan ternyata berat badan aku turun hampir 5 kilo. Kayak gimana ya? Kemarin aku udah susah-susah payah buat diet, dan itu nggak ada hasilnya. Dan sekarang malah segampang itu nurunin berat badan. Ya syukur-syukur lah ya, aku nggak usah susah payah buat nahan lapar. Oke, lanjut. Di sini aku udah ngebersihin bagian dalam printernya, dan ini udah benar-benar bersih semua, udah nggak ada kendala sama sekali, dan aku udah selesain semuanya di pagi ini. Tapi ada tapinya loh ya, pas aku coba untuk bagian ngeprintnya lagi, ternyata bagian nozzle-nya harus dicek. Nggak nyampe di situ, selain nozzle ternyata kapasitas printernya udah penuh. Oke, di sini pertama-tama aku bakalan nyelesain masalah kapasitas printernya. Nah, di sini aku harus ngebeli yang namanya resetter, karena harus di reset dulu kan printernya lewat laptop. Dan dulu tuh aku pernah beli di laptop yang satu, dimana pertama banget aku perjuangan di bisnis ini. Tapi ternyata pas aku buka di laptop yang satu, laptopnya itu udah nggak karuan, bener-bener udah dibuka tuh susah banget, dinyalain nanti mati, dinyalain lagi nanti keluar sendiri, kayak udah bener-bener parah sih. Jadi aku harus ngebeli lagi yang namanya resetter di Shopee, itu harganya sekitar 50 ribuan lah. Tapi lumayan sih, karena kalau harus ke tukang servis untuk ngeriset kayak gini tuh biasanya habis sekitar 250 ribuan gitu. Dan kalau di rumah sendiri beli resetter sendiri itu kan cuma 50 ribu, jadi lumayan 200 ribunya. Abis selesai ngeriset, ini aku udah selesai ngeriset, ternyata bagian nozzle-nya itu macet. Kok bisa macet? Kesalahannya di mana? Jadi, nah kesalahannya tuh yang ada di awal yang tadi aku cerita, kalau aku telat buat ngebersihin wadah tintanya. Karena pembuangan tintanya itu kepenuhan, jadi itu tuh bikin konslet kabelnya yang buat ngedeteksi dari laptop ke printernya ini. Jadi kayak ada kerusakan di dalam kabelnya yang harus diganti, dan itu adalah masalahnya karena aku nggak punya kabelnya, dan itu harus beli online dulu. Sementara kalau harus beli online itu nunggu sekitar 3 hari sampai 5 hari, dan itu bakalan membutuhin waktu yang lama. Jadi aku mutusin buat pergi ke tukang servis saja.